Kak Junaidi. Beliau adalah pemateri tadi malam yang memiliki arsippuisi.com, arsip puisi ya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sebenarnya Prof Yu tadi cukup kompleks dan sangat banyak. Saya pikir memperkenalkan Prof Abdul Hadi WM dan Pak Dezawawi Imron. Kebetulan saya satu kampung dengan Prof Abdul Hadi WM, Prof Yu. Nah, di masa-masa awal proses kreatif atau proses kepenyairan beliau, Pak Abdul Hadi sempat singgah di Bali. Beliau sebenarnya tidak ingin menjadi penyair. Kalau penuturan dan pengakuannya kepada saya dulu, beliau tidak ingin menjadi penyair, tapi keinginannya menjadi pelukis. Dan beliau gagal ketika belajar di Bali waktu itu. Kemudian melahirkan buku Pantai Sanur, kalau tidak salah buku antologinya itu Pantai Sanur. Karena kebetulan peran beliau di dalam kancah kesusastraan Madura terutama memang luar biasa besar. Bahkan di tahun 80-an itu beliau berinisiatif untuk mendirikan pesantren An-Naba. Itu pesantren yang ingin sebenarnya fokus pada sastra, termasuk juga di dalamnya ada Pak Dezawawi Imron, Ahmad Nurullah, Mas Syaf Anton WR dan lain sebagainya gitu. Nah, di tahun-tahun itu pula banyak sebenarnya seniman-seniman dari barat itu singgah ke kampung halaman Prof Abdul Hadi WM gitu. Saya cukup tergelitik sebenarnya ketika melihat berbagai arsip atau dokumentasi yang ada di rumah beliau gitu. Nah, Prof Abdul Hadi WM juga memiliki kepedulian sejarah yang sangat luar biasa besar. Beliau sangat lantang mengkritik terkait penulisan sejarah Kabupaten Sumeneb terutama, yang baik yang ada di sejarah Sumeneb yang covernya putih itu, dan yang kedua adalah Babat Madura gitu. Karena memang kedua buku itu ketika kita membaca sebenarnya penulisan sejarah Babat, baik Babat Madura maupun Babat Sumeneb, tidak didasarkan kepada penelitian yang komprehensif, melainkan lebih banyak kepada cerita lisan gitu. Sementara kita tahu bahwa penelitian sejarah ya kita harus mengkomparasikan banyak disiplin keilmuan gitu, termasuk di dalamnya juga filologi. Salah satu yang paling dikritik oleh Prof Abdul Hadi WM itu mengenai narasi tentang Joko Dole dengan Dempo Awang atau Dempo Abeng kalau orang Madura menyebutnya gitu. Jadi pertarungan antara Dempo Abeng dan Joko Dole yang oleh orang Madura yang terjadi di udara itu sebenarnya tidak pernah terjadi gitu. Karena tidak pernah sinkron masa kehidupan antara Joko Dole dengan Dempo Awang. Kalau Joko Dole hidup pada masa awal abad ke-15, sementara Dempo Awang sendiri hidup pada akhir abad ke-15. Jadi Joko Dole itu hidup pada masa Sunan atau Sayyid Makdum Ibrahim. Sementara sementara Dempo Awang sendiri hidup di akhir abad ke-15. Jadi sangat saya pikir memang sangat tidak sinkron, karena memang sejarah-sejarah di Madura itu tampaknya memang dari kacamata kolonial gitu. Dan mungkin para penulisnya yang memang dituntun oleh kolonial gitu, termasuk pertarungan antara Bali dan Madura itu, sehingga dimaknai sebagai pertarungan etnis gitu. Padahal kita tahu bahwa pertarungan sejarah di kerajaan itu bukanlah pertarungan etnis, melainkan karena memang pertarungan kekuasaan gitu. Nah, itu di satu sisi Prof Hadi memang sangat
memperdulikan terhadap generasi muda. Nah, barangkali ini yang menjadi ketidakcocokan antara Prof. Abdul Hadi dengan Pak Dezawawi Imron gitu. Prof. Abdul Hadi WM itu dengan tangan terbuka selalu memberikan ruang kepada anak-anak muda. Dia itu bahkan sangat mengedepankan gagasan-gagasan anak muda itu untuk terus dikumandangkan. Suatu hari saya pernah ingin mewawancara beliau, Prof. Tetapi kemudian beliau menolak, cobalah yang muda-muda yang diberi panggung gitu. Di Facebook pun kalau aktif di media sosial, beliau itu ketika misalnya menulis tentang Madura, tidak hanya Sumeneb tapi juga Bangkalan sering beliau tulis gitu di laman-laman Facebooknya. Beliau sebenarnya ingin memancing gitu, ayo ada sesuatu yang tersembunyi di Madura berkaitan dengan historisitasnya gitu, dengan kesejarahannya yang itu masih belum kompleks kita uraikan gitu. Karena sejarah Madura selalu dimulai dari Arya Wiraraja. Pra Arya Wiraraja kita tidak tahu gitu. Nah, kalau di persoalan puisi misalnya di dalam dunia kekaryaan di puisinya, beliau kalau tidak salah pernah juga terlibat di dalam gerakan sastra kontekstual bersama dengan Prof. Ariel Herianto dulu. Kebetulan beliau berkirim buku waktu itu ke saya, buku sastra kontekstual gitu. Dan saya baca itu perdebatan sebenarnya, buku-buku itu kumpulan tentang perdebatan sastra gitu. Nah, yang menarik bagi saya adalah karakteristik antara Pak Dezawawi Imron dengan Pak Abdul Hadi WM sebenarnya berpijak pada nalar religiusnya gitu. Itu yang paling sangat diakui gitu. Meskipun Dezawawi Imron menulis tentang Madura, dia tidak akan pernah lepas dari nalar religius. Begitu juga dengan Pak Abdul Hadi WM di puisi yang misalnya Madura abad 20 gitu. Beliau sangat kompleks, saya pikir dari ujung barat Bangkalan sampai ujung timur Sumeneb beliau tulis gitu. Bahkan kampung halamannya sendiri pun begitu singkat, begitu padat kegelisahan beliau di dalam puisi itu. Kita misalnya kerendahan kebiruan selat Kamal adalah kebiruan hatiku gitu. Nah, terus Cukup Mas Ribut pertanyaan. Nah, sebentar ya. Iya, sedikit. siap. Mas Ribut, kalau soal yang di arsip puisi itu memang tidak melalui kuratorial, karena kita ingin memberikan ruang kepada teman-teman penulis yang karya-karyanya sudah ada, misalnya terbit di media massa maupun di buku. Jadi itu tidak melalui kuratorial yang ketat gitu. Nah, tetapi saya pikir pembacaan Mas Ribut bisa kita, artinya masih debatable, bisa kita perbincangkan lebih lanjut gitu. Itu barangkali yang ingin saya tambahkan. Terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh pemilik studi arsip puisimadura.com, juga penambahan tentang perjalanan Prof. Abdul Hadi WM. Mungkin mau ditanggapi. Jawaban saya pendek. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Jawaban saya pendek. Begini, Pak Junaidi ya. Sebenarnya sejarah yang ditulis oleh pemerintah daerah itu kan sejarah proyek, Pak. Itu proyek itu didanai oleh APBD dan harus selesai. Orangnya juga orang-orang itu saja yang sebenarnya nggak tahu sejarah. Dan itu saya alami, Pak. Saya itu kelahiran dari Kabupaten Blora. Sejarah Kabupaten Blora itu juga benar, Pak, seperti itu. Karena apa? Karena itu proyek yang harus diselesaikan, masuk ke APBD. Itu loh, Pak, yang jadi persoalan. Sebenarnya begini, Pak ya, ada sejarah sosial Sumeneb yang bagus. Yang ditulis siapa, Pak Junaidi? Unto Wijoyo. Jadi Prof. Unto Wijoyo disertasinya itu adalah sejarah sosial Sumeneb. Hub Diyong itu juga nulis sejarah perdagangan tembakau di yang namanya antropologi ekonomi.
di Sumeneb, di Perinduan. Sejarah yang bagus memang harus ditulis oleh akademisi. Tapi kalau akademisi itu sudah dapat uang, kadang-kadang juga lupa Pak pada apa? Pada yang sebenarnya harus kajian yang akademis itu. Itu jawaban saya Pak. Jadi tentang sejarah Sumeneb, keinginan Abdul Hadi WM pengen jadi pelukis, tapi jadinya penyair itu karena dalane iki wis diatur ning dhuwur ana gitu. Jadi sudah ada yang ngatur jalan kita itu, katanya Dedi Caknan gitu. Jadi awak dhewe iki mau manut dalane aja gitu ya. Jadi maka itu, tapi saya memandang Prof. Abdul Hadi WM itu adalah orang yang sukses. Ya, orang yang sukses dalam hal akademisi, sukses dalam kebudayaan, sukses juga dalam kepenyairan. Jadi apapun yang terjadi, cobalah. Orang sangat Pak, pada puisi yang saya baca terakhir tadi, Tuhan kita begitu dekat. Sederhana sekali Pak, tapi itu sangat menyentuh dan itu sangat Madura gitu loh. Itu sangat Madura walaupun tidak ada kata-kata Madura, tidak ada kata-kata Allah, tapi itu sangat apa? Sangat sofistik. Sofistik tidak harus menyebut nama Allah. Itu tambahan saya Pak Junaidi, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Tambahan mungkin Pak dari Cak Arifin Wijoto. Sebenarnya tidak ada pertanyaan buat saya ya. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Mas Junaidi atas kerja kerasnya, ketekunannya dalam mengumpulkan karya-karya puisi penyair Madura, karya sastrawan Madura, dan juga ulasan-ulasan tentang kesastraan Madura. Itu sebuah kerja luar biasa. Mohon tepuk tangan terhadap kerja Mas Junaidi. Itu sangat membantu Mas bagi peneliti atau orang-orang yang ingin mempelajari tentang kesastraan di Madura. Bahkan juga tidak hanya bagi orang-orang luar Madura, tapi juga bagi orang-orang Madura sendiri. Dia merasa terdokumentasikan. Itu kan seperti pameran arsip ya. Itu kerja-kerja yang luar biasa, dan memang kerja yang sangat berat, karena berapa jumlah penyair Madura itu hanya Gusti Allah yang tahu. Sedemikian banyaknya, dan ya jangankan yang tidak bagus, yang bagus saja lah, ya mungkin hanya Tuhan yang tahu. Jadi memang itu sebuah kerja luar biasa yang patut mendapatkan apresiasi. Tapi kayaknya update-nya agak tersendat-sendat ya Mas ya. Itu ada balai bahasa, badan bahasa dan lain-lain itu, Dana Indonesiana dan lain-lain itu harusnya ya digerojokkan untuk kerja-kerja kearsipan. Karena kalau di KJT biasanya kalau di KJT kayaknya agak sulit, karena dia sudah punya program yang dikerjakan oleh DKJT sendiri. Tapi justru yang lebih terbuka itu dana dari pusat. Itu. Terima kasih. Terima kasih Cak Arifin Wijoto. Lanjut 2 pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Saya persilahkan, laki-laki dan perempuan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya tentang tadi di pemateri pertama, yaitu menyinggung tentang puisi Pak Abdul Hadi WM. Nah, di sini
seperti pemateri yang pertama tadi jelaskan bahwa puisi Pak Hadi WM itu sangat berpengaruh terhadap puisi-puisi lainnya. Saya ingin tahu apa sih pengaruh puisi Bapak Hadi WM dan seperti apa keistimewaannya puisi Bapak Hadi WM. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari ya. Iya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin moderator dan juga materi. Ini sebetulnya bukan pertanyaan. Kalau berdialog tentang yang disampaikan, bagi saya pribadi khususnya yang tidak jago dalam sebuah teori dan tidak jago dalam membaca, menulis, membuat suatu karya. Nah, di situ okelah, kalau soal pertanyaan mungkin muncul, tapi yang paling sederhana. Yang sangat ekstrim tentu masih belum ada bagi saya pribadi. Tidak tahu bagi teman-teman yang lain. Cuman di sini saya pengen memohon kepada pemateri untuk interaksi dengan teman-teman, atau sebagai salah satu contoh berinteraksi agar menampilkan satu puisi, atau secara improv membuat kata-kata di depan, bukan kata-kata tapi sebuah peribahasa kayak pantun, agar terbukti bahwasanya di sini ini kelas bahasa dan sastrawan semua. Itu. Dan ini saya sebut dengan sebuah ice breaking, agar teman-teman semua ini tidak hanya fokus terhadap gadget yang kita pegang semua. Karena saya perhatikan semuanya pandangan itu tertuju pada ini semua. Saya tidak paham terhadap penglihatannya, apa yang dilihat, apa yang ditelisik dalam momen pada hari ini. Itu Pak Moderator, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari mahasiswi yang ingin bertanya lebih lanjut. Mungkin lambat Prof ketika Prof menyampaikan begitu banyak tentang pengaruh dari Prof Abdul Hadi WM, dan beliau seberapa besar pengaruhnya dan seperti apa keistimewaannya seperti itu. Terima kasih pada penanya yang kedua. Jadi begini, saya sampaikan tadi misalnya aja puisi-puisi puisi-puisi Abdul Hadi WM itu kan memiliki kekuatan atau kekhasan. Awalnya yaitu puisi-puisi alam. Yang kedua adalah puisi-puisi imajis. Puisi-puisi alam dan puisi-puisi imajis itulah yang mempengaruhi, karena saya kenal betul ketika Prof Abdul Hadi WM pegang Harian Buana. Itu cukup lama itu ketika pegang ruang budaya di Harian Berita Buana. Nah, itu banyak menampilkan puisi-puisi alam dan puisi-puisi imajis. Dari situlah para penyair itu banyak mengirim, dan yang dimuat oleh Pak Abdul Hadi WM yaitu puisi-puisi alam dan puisi-puisi imajis. Kalau adik-adik ini mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra pasti paham bagaimana ciri-ciri puisi alam dan puisi-puisi imajis itu. Itulah yang menyebar ke seluruh Indonesia. Karena ketika saya dulu S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Semarang, sekarang namanya UNES, dulu itu IKIP Semarang. Saya itu penulis, saya itu punya grup penulis juga. Waktu itu namanya adalah Keluarga Penulis Semarang. Saya sekretaris umum. Terus Bambang Sadono yang pernah jadi anggota DPR pusat, pernah berpolitik di pusat itu dulu pemegang Harian Suara Merdeka, dan dia pegang Ruang Budaya. Kalau tulisan-tulisan saya, apakah itu puisi, apakah cerpen, apakah esai dimuat di situ, bukan karena tulisan saya baik, Pak. Karena saya kenal dengan Bambang Sadono itu aja. Jadi, koncoku ya wis dimuat itu aja. Bukan karena saya hebat. Jadi saya begitu aja.
Jadi nepotisme gitu ya. Jadi bisa aja gini, dia pernah pesan saya, iki ono MTQ nih gue Semarang. Apa gawe lah puitisasi Al-Quran, padahal saya nggak paham. Saya buat aja, dibuat itu. Karena apa? Untuk mengisi ruang kosong itu gitu. Jadi bukan karena saya hebat, kalau dulu banyak menulis sekarang tua ini berkurang sekarang. Dulu Surabaya sering saya esai itu, tapi ketika masih di Sudirman itu loh Pak. Tapi setelah itu kan, ya tak isi Sudirman itu. Tapi setelah itu kan mati ya sudah. Jadi zamannya Pak Joko Pitono, Suwarsono dan seterusnya, Mbak Sirikit itu, ya harus Dizaki, ya situ pegang gawangnya kan harus Dizaki. Nah itu, kalau dimuat ya karena harus Dizaki kenal saya, gitu. Bukan karena saya hebat. Gitu. Jadi itu Mbak, jadi pengaruh karya-karya Pak Abdul Hadi WM itu menyebar karena lewat apa? Orang kalau pegang media itu pengaruhnya besar. Karena apa? Karena banyak penyair yang ingin karyanya dimuat di ruang budaya itu. Itu aja intinya. Maka itu seluruh Indonesia terpengaruh oleh karyanya Pak Abdul Hadi WM gitu. Itu jawaban saya, karena saya juga akrab dengan Pak Abdul Hadi WM gitu ya. Apalagi setelah guru besar dan pulang dari Malaysia itu. Jadi itu memang local genius betul. Itu orang yang jenius dari Madura saya katakan. Di samping Desa Pak Wimron, yang lain juga banyak sebenarnya. Hanya saja belum pernah kita. Kalau yang cerpenis itu Pak Zaini itu nama lengkapnya Muhammad Zaini. Cerpenis dulu. Ya Fudoli Zaini. Itu Muhammad Fudoli Zaini gitu toh. Itu karyanya cerpen-cerpennya bagus-bagus itu dulu. Tapi nggak pernah nggak pernah diangkat ke permukaan gitu loh. Hanya saja itu loh Mbak, kadang-kadang perlu karya-karya orang-orang itu diangkat ke permukaan. Jadi ada nama Pak Muhammad Fudoli Zaini. Itu juga temannya Pak Abdul Hadi WM dan D. Zawawi Imron. Terima kasih. Mungkin itu Mbak jawaban saya. Untuk yang kedua kalau perlu berpantun nanti aja lah. Bisa berpantun bisa. Saya juga sama, biar nanti moderator aja. Saya ikut nimbrung tentang Abdul Hadi. Saya melihat sampai saat ini belum ada yang secara serius melanjutkan tradisi yang sudah dibangun sekian lama oleh Abdul Hadi WM. Mulai dari kerja kepenyairannya, kerja kritik, dan kerja-kerja intelektualnya. Abdul Hadi WM itu seorang pembicara ulum tentang sastra sufi. Dan tidak hanya sebagai pembicara, tapi juga sebagai penyair, pelaku. Sampai saat sekarang belum ada yang secara inten itu menggarap puisi-puisi sufi. Kalau satu kali dua kali menulis tentang puisi sufi itu mungkin banyak, tapi yang secara inten seperti dilakukan oleh Abdul Hadi sejauh yang saya lihat itu belum ada. Salah satu ciri sastra sufi adalah transendensi. Puisi itu digerakkan oleh spirit penyatuan manusia dengan Tuhannya. Jamal Dirahman sendiri itu juga saya pikir dia tidak seinten Abdul Hadi WM di dalam menggarap sastra sufi. Pada banyak puisi Jamal Dirahman spiritnya, spirit yang menggerakkan teks puisi itu kemanusiaan, hal-hal yang manusiawi, bukan upaya-upaya penyatuan antara manusia dengan Tuhannya, transendensi, bukan. Nah, ini saya pikir satu wilayah yang
satu peluang, satu wilayah peluang yang bisa dikerjakan oleh teman-teman dari penyair Madura, yaitu melanjutkan kerja kepenyairan puisi sufi yang telah dikerjakan oleh Abdul Hadi WM. Saya pikir secara modal intelektual dan juga modal sosial, modal macam-macam teman-teman penyair Madura punya. Tinggal bagaimana intens, seperti intennya yang dilakukan oleh Abdul Hadi WM. Abdul Hadi WM itu dia menulis puisi sufi, memperjuangkannya melalui banyak isi, melalui banyak forum. Dan kalau itu dikerjakan oleh teman-teman, dia teman-teman akan mendapatkan kematangannya sendiri, yang mungkin berbeda dengan yang telah dicapai oleh Abdul Hadi WM. Salah satu bentuk ketekunan Abdul Hadi WM yang lain adalah dia secara tekun itu belajar tentang tradisi puisi sufi dari berbagai naskah-naskah lama, babat-babat, sastra pesisiran itu, mulai dari Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban, itu hampir semua telah dipelajari oleh Abdul Hadi. Dan kalau kita mencari siapa narasumber paling tepat untuk membicarakan sastra pesisiran yang itu sangat islami ya, awal-awal masuknya Islam ke Jawa, itu Abdul Hadi WM. Nah, tradisi seperti itu yang saya lihat belum ada yang mengerjakan, belum ada penerusnya. Tentu ini eman atau sekaligus ini adalah peluang. Terima kasih kami sampaikan tepat pada jam 12:20 debat 2 menit adalah berakhirlah penyampaian dari Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan MA dan juga Cak Ribut Wijoto yang sangat lugas membahas tentang karya sastrawan Madura, walaupun beliau sendiri bukan orang Madura. Di dalam acara perayaan karya sastrawan Madura 2024, banyak hal yang kemudian kalau kita ingin memberikan kesimpulan, tetapi dari saking banyak halnya tersebut mungkin yang hanya saya ingat dan juga teman-teman sudah mencatat, karena mungkin juga kewajiban dari teman-teman mencatat apa yang disampaikan oleh Prof. Yu dan juga Cak Ribut Wijoto tentang sebuah perjalanan karya sastrawan Madura yang ada di Madura. Walaupun dari sekian banyak karya sastrawan Madura yang dibahas oleh Cak Ribut Wijoto dan juga Prof. Yu, tidak ada yang berbahasa Madura, seperti itu ya. Tapi tidak lepas dari itu penyampaian dan juga cara menguliti, bahkan memberikan apresiasi di dalam cara membaca kritik sastra, karena melihat perjalanan sejarah sastra yang harus kita lihat adalah bahwa sejarah sastra adalah sintesis dari sejarah dan kritik. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Agar pertanyaan terakhir tidak kecewa, bolehlah saya membacakan satu pantun sebelum acara ini ditutup. Ikan kakap ikan patin, anak ikan pandai memangsa, mari menjadi anak bahasa yang ikhlas lahir batin. Mari terus menambah karya sastra. Terima kasih, saya hanya moderator biasa di dalam acara perayaan karya sastrawan Madura. Apabila saya ada salah kata, hilaf kata ataupun tingkah laku kepada Prof. Yu dan juga Cak Ribut Wijoto dan teman-teman panitia, masyarakat Lumpur serta teman-teman peserta yang hadir dalam kegiatan perayaan karya sastrawan Madura 2024 yang diadakan oleh komunitas masyarakat Lumpur, saya mohon maaf lautan maaf, mohon ampun samudra ampun. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu foto bersama.
oleh kedua pemateri dan seluruh panitia. Untuk seluruh panitia dipersilahkan untuk menaiki panggung. Berfoto dengan kedua pemateri. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Setia Yuwana MA dan Bapak Ribut Wijoto yang telah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua di acara diskusi pada siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya itu isoma, istirahat, sholat dan makan. Kita akan kembali pada pukul 13.30. Diberitahukan kepada seluruh audien jangan terlalu jauh untuk meninggalkan tempat karena setelah ini akan ada diskusi kembali